Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat yang berlimpah dengan mengucapkan syukur dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula salawat berangkai salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, yang kami hormati itu Bapak dosen Dr. Zuhri Tauhid, MAG, selaku dosen mata kuliah Perkembangan Modern dalam Islam, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ayumi Tampu Bolon, Firda Purnamasari, dan saya sendiri, Maisar Padilah, akan menjelaskan materi mengenai Muhammad Ali Jinnah dan negara Islam Pakistan. Muhammad Ali Jinnah ini lahir di Karachi 25 Desember 1876. Ia merupakan seorang politikus Muslim India dan juga pendiri negara Pakistan. Muhammad Ali Jinnah pernah belajar di Bombay ketika ia masih berusia 10 tahun. Setelah itu, ia meneruskan pendidikannya di tempat kelahirannya, yaitu Karachi, pada salah satu madrasah Al-Islam, semenjak sekolah menengah. Pada tahun 1891, ketika ia berusia 15 tahun, ia belajar pada Mission High School. Ia meneruskan pendidikannya pada University of Bombay. Karena kecerdasan dan kecemerlangan otaknya sejak ia kecil, sehingga teman ayahnya, yaitu Frederick, yang berkebangsaan Inggris, memberikan nasihat agar ia diutus ke Inggris untuk belajar ilmu hukum. Nah, karena itu, pada usia 16 tahun, ia pergi ke Inggris. Di sana, ia memilih Lincoln sebagai tempat pendidikannya. Di lembaga pendidikan tersebut, para mahasiswa dipersiapkan untuk meraih keahlian di bidang hukum dan menjadi seorang pengacara. Beliau di sana hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan studinya. Dari penjelasan saya tadi dapat kita ambil bahwa Muhammad Ali Jinnah ini memiliki 2 corak, yaitu corak timur dan corak barat. Nah, 2 corak tersebut terpadu menjadi satu. Namun jika dilihat dari perjalanan pendidikannya, mungkin yang dominan yang membentuk kepribadiannya adalah pendidikan di Bombay. Setelah ia menyelesaikan studinya di Inggris, pada usia 18 tahun, Muhammad Ali Jinnah bekerja sebagai pengacara di London selama 2 tahun. Kemudian ia kembali ke tanah airnya pada tahun 1897 saat ia berusia 21 tahun. Setelah beliau sampai di kampung halamannya, ia pun membuka praktek sebagai pengacara di Bombay. Di sana ia sempat berkenalan dengan seorang tokoh jaksa agung Bombay yang bernama Macpherson. Nah, Macpherson ini sangat dikenal oleh Muhammad Ali Jinnah sebagai ahli hukum. Ia memberi kesempatan yang berharga kepada Muhammad Ali Jinnah untuk memanfaatkan perpustakaan pribadinya. Hal ini sangat membuat Muhammad Ali Jinnah bahagia karena kesempatan ini merupakan kesempatan baik yang tidak pernah diduga sama sekali oleh Muhammad Ali Jinnah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Purnamasari akan melanjutkan penjelasan dari Maisar Padilla, yaitu pada poin C, ide pembaharuan Muhammad Ali Jinnah pada bidang politik, yang mana pada tahun 1906 beliau diutus oleh Presiden Dadabhai untuk menghadiri sidang All-India National Congress, dan jabatan beliau waktu itu sebagai sekretaris pribadi presiden tersebut.
Pada kongres tersebut, beliau tampil berbicara mengenai masalah yang berhubungan dengan umat Islam yang ada di India, yaitu soal wakful aulad, yang mana ia menghadiri suatu sidang dari Al-India Muslim sebagai undangan, tetapi ia menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut menjadi anggota, karena beliau berpikir bahwa tujuan organisasi tersebut tidak memperlihatkan sikap permusuhan tersebut. Bahkan sebaliknya, liga itu patuh dan setia kepada pemerintah Inggris. Namun pada tahun 1913, Liga Muslim mengubah anggaran dasarnya, yaitu berusaha memperoleh suatu bentuk pemerintahan sendiri. Dari yang tadinya patuh dan setia, kemudian menjadi anti dan memusuhi. Nah, adapun pada tahun 1913, Muhammad Ali Jinnah terpilih menjadi Presiden Liga Muslim. Beliau berupaya mewujudkan persatuan umat Islam dan umat Hindu. Sidang Liga Muslim yang memandai puncak usaha Muhammad Ali Jinnah untuk kesatuan Hindu Muslim diadakan di Lucknow, dan ia memimpin sendiri persidangan tersebut, yang mana komite yang dibentuk di sidang Bombay telah melakukan kegiatan yang dipandang sebagai sangat berguna dalam upaya konsultasi yang sama dan diangkat oleh Kongres Nasional tersebut. Setelah perundingan yang sulit berbulan-bulan lamanya itu selesai, yang mana suatu rencana bersama tentang pembaharuan, lahirlah rencana yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang disetujui bersama. Salah satu hasil dari kesimpulan perjanjian tersebut adalah umat Islam India akan memperoleh daerah pemilihan terpisah, dan ketentuan ini akan dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar India yang akan disusun kelak kalau tiba waktunya. Nah, selanjutnya Muhammad Ali Jinnah berupaya semaksimal mungkin untuk memupuk dan menghidup suburkan persatuan dan kesatuan antara umat Islam dan umat Hindu pada pertemuan Liga Muslim dan Partai Kongres di Kalkuta pada tahun 1917 di bulan Desember. Ia juga menegaskan bahwa India tidak akan diperintahkan umat Hindu dan tidak pula umat Islam, akan tetapi India harus diperintah oleh rakyat India itu sendiri, dalam artian diperintah oleh umat Islam dan umat Hindu secara bersama. Di balik perjuangan itu, Muhammad Ali Jinnah sering menemukan kerikil-kerikil tajam, karena umat Hindu selalu memanfaatkan kondisi mayoritasnya untuk mendapatkan kepentingan mereka, yang mana ini memberi indikasi bahwa terlalu sulit dicapai dan dipandang sama antara kedua golongan agama tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan pandangan hidup dan perbedaan agama yang selalu ingin ditonjolkan oleh setiap pihak dari pemeluk agama masing-masing. Kemudian pada tahun 1930 sampai 1932 di London diadakan konversi meja bundar mengenai perubahan-perubahan ketatanegaraan dalam proses menuju kemerdekaan India itu sendiri. Di konversi ini, Muhammad Ali Jinnah merasa kecewa karena orang-orang Hindu memaksa pendapatnya karena mereka lebih mayoritas. Dari peristiwa tersebut, Muhammad Ali Jinnah memutuskan mengundurkan diri dari lapangan politik menuju ke London untuk menetap di sana. Ia tidak akan berjuang lagi untuk kepentingan rakyat India selama umat Hindu memaksa pendapatnya.
Adapun Al-Biruni menulis bahwa adanya yang ditakutkan Sir Syed Ahmad Khan dan Fikr al-Mub sebelumnya sekarang mulai menjadi kenyataan. Kekuasaan Hindu mulai terasa, umat Islam di daerah-daerah mayoritas Islam mulai melihat perlunya kesatuan dan persatuan Islam diperkokoh, yang menyokong dan ikut berperan aktif dalam Liga Muslim sebagai satu-satu organisasi umat Islam untuk seluruh India. Tetapi kepentingan umat Islam India bisa terjamin hanya melalui pembentukan negara tersendiri yang terpisah dari negara umat Hindu di India. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Ayumi. D. Perjuangan Muhammad Ali Jinnah untuk mendirikan negara Pakistan. Setelah bulan Maret 1940, jalan perjuangan Muhammad Ali Jinnah mulai jelas. Liga Muslim memutuskan berdirinya negara Pakistan. Keputusan itu diambil setelah melalui pembahasan pada rapat tahunan Liga Muslim yang diadakan di Lahore atas rekomendasi dari panitia yang khusus dibentuk untuk itu. Pemuka-pemuka Islam yang bergabung dengan Partai Kongres Nasional India mulai kehilangan pengaruh. Sebahagian menggabungkan diri ke Liga Muslim, sebahagian tetap bertahan di Partai Kongres seperti Abul Kamal Azad, dan sebahagian lagi meninggalkan medan politik. Organisasi-organisasi Islam India lain pada akhirnya juga menyokong Liga Muslim dalam menuntut pembentukan Pakistan. Partai Kongres mulai melihat kekuatan Muhammad Ali Jinnah dan Liga Muslim yang dipimpinnya. Di tahun 1944, Gandhi melakukan perjumpaan dengan Muhammad Ali Jinnah mengenai aksi bersama terhadap Inggris. Akan tetapi, karena perbedaan paham tentang masa depan India masih besar, perjumpaan itu tak membawa hasil apa-apa. Negara baru itu akan mencakup 6 daerah. Daerah perbatasan barat laut, Balukistan, Sindhi dan Punjab di sebelah barat, serta Bengal dan Assam di sebelah timur. Penduduk Islam dari daerah ini menurut Muhammad Ali Jinnah berjumlah 70 juta dan merupakan 70% dari seluruh penduduk. Sokongan umat Islam India kepada Muhammad Ali Jinnah dalam Liga Muslim bertambah banyak dan tambah kuat. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemilihan umum tahun 1946. Umpamanya, di Assam Liga Muslim memperoleh 31 dari 34 kursi dan di Sindhi 29 dari 34 kursi. Dari hasil-hasil yang disebutkan itu, maka Muhammad Ali Jinnah semakin populer dan semakin berwibawa, baik di mata Inggris maupun di mata Partai Kongres Nasional India. Hal ini terlihat ketika ia dengan tegas mengatakan di hadapan pemerintah Inggris dan di Partai Kongres bahwa ia ingin membentuk pemerintahan sementara. Selain itu, ia juga berani memboikot rencana sidang Dewan Konstitusi tahun 1946. Kemelut politik bertambah panas ketika terjadi pertikaian antara umat Islam dan umat Hindu. Pertikaian itu antara lain terjadi di Kaluta yang menewaskan banyak orang. Peristiwa tersebut membuat umat Islam semakin gigih menuntut berdirinya negara Pakistan sebagai negara umat Islam. Pada tahun 1942, Inggris telah mengeluarkan janji akan memberikan kemerdekaan kepada India setelah Perang Dunia Kedua selesai. Pelaksanaannya mulai dibicarakan dari tahun 1945, tetapi pembicaraan selalu mengalami kegagalan. Akhirnya, pemerintah Inggris memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara yang terdiri atau orang-orang yang ditentukan oleh Inggris sendiri. Muhammad Ali Jinnah menentang usaha ini dan pemerintah Inggris menentukan Presiden Partai Kongres Nasional India, Pandit Nehru, untuk menyusun pemerintah sementara. Huru-hara timbul dan akhirnya juga Muhammad Ali Jinnah diminta supaya turut menyusun pemerintahan sementara itu. Kemudian Muhammad Ali Jinnah menunjuk 5 pemimpin Liga Muslim untuk turut serta dalam pemerintahan, tetapi huru-hara tidak dapat diatasi. Keputusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan kepada 2 Dewan Konstitusi, India diberikan kepada umat Hindu dan satunya lagi Pakistan diberikan kepada umat Islam. Pada tanggal 14 Agustus, ada juga yang mengatakan 15 Agustus tahun 1947 lahirlah Pakistan sebagai negara bagi umat Islam. Keberhasilan Muhammad Ali Jinnah melahirkan negara Pakistan sebagai negara umat Islam tidak terlepas dari usaha tokoh-tokoh pembaharuan yang mendahuluinya. Misalnya Syah Waliullah pada abad ke-18. Kemudian dikembangkan oleh Syahid Ahmad Khan dan tokoh-tokoh gerakan Aligarh pada abad ke-19. Dan pada abad ke-20 dipacu oleh pemikiran-pemikiran Amir Ali, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali Jinnah sendiri.